Pemirsa, petugas gabungan pagi ini kembali melanjutkan proses pencarian dan penyelamatan terhadap sejumlah korban yang diduga masih tertimbun longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon. Jadi untuk informasi terkini pemirsa, kami ajak Anda kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Aris Setia di sana. Aris, selamat pagi Aris. Jadi bagaimana kondisi hari ini? Pukul berapa nanti proses pencarian dan juga penyelamatan akan dilakukan di sana? Ya, selamat pagi Valen dan juga Jason di studio dan juga tentunya pemirsa Metro TV bahwa memang proses pencarian dan evakuasi terhadap korban longsor tambang galian C di Cirebon pada pagi hari ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dari informasi yang kami terima. Tadi proses pencarian dan juga penyelamatan ini dilakukan tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda secara langsung bagaimana kondisi terkini dari tempat kejadian perkara yang merupakan lokasi longsor tambang galian C di Gunung Kuda, Desa Cipanas di Kecamatan Duku Puntan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Seperti inilah proses pencarian dan evakuasi yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Kalau kita lihat ke sini, ke samping, di sisi kanan ini sejumlah petugas gabungan ataupun forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda, baik dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, kemudian ada dari Komandan Kodim 0620, terus kemudian ada dari pihak Basarnas, dan juga tentunya dari pihak Polri sudah berkumpul sejak pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk berkonsolidasi bersama untuk melaksanakan proses pencarian dan juga evakuasi terhadap sejumlah korban yang sampai dengan detik ini masih belum bisa terevakuasi dari longsoran tambang galian C Cirebon ini. Kita bisa melihat jauh ke sana bahwa terlihat proses evakuasi yang dilakukan sejumlah alat berat, sejumlah eskavator diterjunkan untuk mengevakuasi. Dari informasi yang kami terima ada sebanyak 8 orang korban yang masih tertimbun longsor di lokasi ini. Dan selain itu juga kita melihat sejumlah kendaraan berat seperti dump truck, truk pengangkut pasir yang kondisinya sudah rusak parah yang mengindikasikan memang menjadi korban longsoran yang terjadi pada Jumat 30 Mei 2025 kemarin. Dan selain itu juga bisa disaksikan sejumlah stakeholder terkait khususnya dari pihak Palang Merah Indonesia dan juga pihak kesehatan puskesmas setempat, baik dari puskesmas Sumber maupun dari Kabupaten Cirebon juga sudah berada di lokasi tempat kejadian perkara ini untuk membantu mengevakuasi sejumlah korban yang masih tertimbun longsoran. Dan kami juga masih menantikan secara bersama seperti apa nanti jalannya proses evakuasi pencarian dan juga evakuasi dari sejumlah korban yang tertimbun longsor di lokasi ini. Dan mungkin untuk lebih jelasnya saya akan mencoba untuk berbincang langsung bersama Kepala Kantor SAR Bandung, Bapak Ade Dian yang sudah hadir di sini. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi. Oke. Pak Ade, ini bisa disampaikan kepada pemirsa Metro TV khususnya terkait dengan fokus pencarian dan juga penyelamatan pada hari ini seperti apa Pak nanti berjalannya? Baik, jadi untuk rencana operasi pada hari ini kami memfokuskan ada 2 workset, artinya ada 2 titik di titik timur maupun titik barat. Di setiap titik kami menempatkan 1 safety officer sebagai komandan di lapangan yang memberikan informasi kepada operator yang saat ini sedang melaksanakan penyisiran terhadap tumpukan bebatuan. Pak Ade, ini jika melihat medan ataupun karakteristik dari tambang galian C di Gunung Kuda ini, menurut Anda prediksinya seperti apa Pak nanti proses evakuasi ini? Kesulitan seperti apa Pak nanti yang akan dihadapi Pak? Ya, baik. Jadi kesulitan mungkin nanti yang akan dihadapi oleh tim SAR gabungan di lokasi longsor, yaitu dikhawatirkan terjadinya longsor susulan terhadap lokasi yang ada saat ini. Karena memang itu menjadi satu tantangan bagi kami sebagai tim SAR. Seperti itu. Pak Ade, untuk alat berat yang diterjunkan dan juga petugas dari Basarnas sendiri, ini berapa totalnya Pak? Jadi untuk evakuasi hari ini ada 6 alat berat, yaitu 6 eskavator yang diturunkan
untuk melakukan clear area atau clean area. Untuk personil Basarnas, kami menerjunkan 27 personil yang ada di lokasi terjadinya longsor. Begitu, Pak. Pak Ade, ini melihat karakteristik tambang galian C ini Pak ya, nanti secara teknisnya Pak, proses evakuasi itu seperti apa sih Pak yang akan dilakukan? Titik mana dulu yang nanti akan dilakukan? Jika kalau kita merujuk kepada peristiwa sebelumnya bahwa ini kan sudah pernah terjadi Pak longsor sebelumnya. Nah ini titik mana dulu Pak nanti yang kiranya bisa dimulai untuk proses evakuasi? Baik, kami ada 2 titik, barat dan timur. Jadi ini ada yang fokus saat ini ada titik timur, karena memang di situ kami mendapatkan informasi, tapi belum pasti, hanya dugaan bahwa masih ada korban di titik timur yang tertimbun tanah bebatuan. Jadi kami tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi fokus terhadap titik timur, demikian. Pak, jika melihat proses pencarian dan juga penyelamatan pada hari ini ada target khusus nggak Pak agar proses ini bisa cepat selesai? Jadi untuk target khusus, kami melaksanakan operasi pencarian terhadap tanggap darurat itu 7 hari ke depan, artinya bersama-sama dengan pemerintah daerah yang telah menerbitkan SK tanggap darurat. Jadi untuk operasi SAR pencarian tanah longsor ini dilaksanakan 7 hari ke depan. Pak Ade, ini jika kita melihat lokasi tambang di sini Pak, sepengalaman Pak Ade sendiri sebagai Kakansar Bandung, ini melihat lokasi tambang ini jika dibandingkan lokasi tambang lain, menurut Pak Ade kondisinya menyulitkan atau seperti apa? Iya, memang tambang batu ini menyulitkan bagi tim SAR gabungan di dalam melaksanakan proses pencarian atau evakuasi. Karena memang dikhawatirkan terjadinya longsor-longsor susulan dengan bukit yang tinggi, bebatuan yang besar-besar seperti itu. Itu yang menjadi kendala buat tim SAR di lapangan. Terima kasih Pak Ade Dian selaku Kakansar Bandung. Selamat kembali bertugas Pak Ade. Dan sampai sejauh ini kita ketahui bersama bahwa sudah ada 14 jenazah atau korban meninggal dunia yang diakibatkan oleh peristiwa longsornya tambang galian C di Cirebon ini. 14 jenazah itu sudah berada di 2 rumah sakit, 13 jenazah ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Arjo Winangun, dan kemudian 1 jenazah ini berada di Rumah Sakit Sumber Hurip. Dan informasinya juga bahwa korban selamat luka-luka ini terdapat sebanyak kurang lebih 6 orang yang juga tersebar di 2 rumah sakit tersebut. 4 korban selamat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Arjo Winangun dan 1 korban selamat di Rumah Sakit Sumber Urip. Kami akan menginformasikan lebih lanjut terkait dengan proses pencarian dan juga penyelamatan di lokasi tambang ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Valen dan Jason di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Aris Setia melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.